Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang ma yustahabbu lis-shaim, sesuatu yang disunnahkan bagi orang yang berpuasa. Yang kita baca kali ini adalah kitab Fathul Qorib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa yustahabbu, dan disunnahkan fi shaumi, di dalam berpuasa, salasatu asya'a, apa tiga beberapa perkara. Yang pertama, ahaduha ta'jilul fitring, adalah menyegerakan berbuka. Intahaqqaqa, jika nyata ghurubus syamsi, apa terbenamnya matahari. Ada beberapa yang disunahkan untuk seseorang ketika melakukan puasa. Namun di sini yang disebutkan cuman ada tiga. Sebenarnya yang disunahkan itu banyak. Cuman dalam rangkuman kitab Fathul Qoribnya yang disebutkan cuman ada tiga. Yang pertama itu adalah menyegerakan untuk berbuka puasa. Dalam artian kalau misalkan sudah masuk waktu sholat maghrib, artinya sudah berbuka puasa itu masuk waktunya, maka disegerakan untuk melakukan buka puasa. Itu kesunahan yang pertama. Namun kesunahan ini ada catatannya, intahaqqaqa ghurubus syamsi, jika memang nyata di situ terbenamnya matahari. Dalam artian kalau belum nyata terbenamnya matahari, maka di situ tidak boleh untuk menyegerakan berbuka, bahkan bisa batal puasanya. Fa in syakka, apabila ragu-ragu siapa shaim, fala yu'ajjilu, maka tidak boleh menyegerakan siapa shaim al-fitrah, akan berbuka. Oleh karena itu, ketika shaim itu ragu-ragu apakah sekarang sudah masuk waktunya sholat maghrib atau sudah terbenam atau belum matahari itu, maka di sini fala yu'ajjilul fitrah, tidak boleh menyegerakan terhadap buka puasa. Dalam artian ini tidak disunahkan, bahkan tidak diperbolehkan. Wa yusannu, dan disunnahkan ay yuftiro, apa berbuka siapa shaim ala tamrin, atas kurma, wa illa, dan jika tidak ada kurma, fama'in ay fa'alama'in, artinya maka dengan air. Apa yang pertama kali dikonsumsi oleh orang yang berbuka puasa, maka kesunahan dan anjurannya itu adalah tamrin, tak lain tak bukan adalah kurma. Kalau misalkan tidak ada kurma, maka di situ fa'alama'in, berbuka menggunakan air. Dan yang perlu kita catat di sini, ini adalah awal yang kita konsumsi. Artinya awal kita makan, awal kita konsumsi itu apa gitu loh maksudnya. Maka di sini dijelaskan awal yang kita makan, yang kita konsumsi itu adalah tamrin, kurma. Kalau tidak ada kurma, maka awal dari berbuka puasa itu adalah menggunakan air. Setelahnya itu terserah. Setelahnya makan kurma, makan es campur, es degan atau lain sebagainya, terserah. Yang penting awal berbuka puasanya itu menggunakan tamrin, kurma. Kalau tidak ada kurma, maka menggunakan air. Wathani, adapun yang kedua, takhirus sahur, adalah mengakhirkan sahur. Malam yaqo, selama tidak jatuh siapa shaim fi syakkin, di dalam ragu-ragu. Fala yu'akhiru, maka tidak mengakhirkan siapa shaim. Yang kedua yang disunahkan bagi orang yang berpuasa itu adalah mengakhirkan sahur. Dalam beberapa kitab lain di sini dibedakan. Kesunahan sahur itu kesunahan tersendiri, mengakhirkan sahur itu kesunahan tersendiri. Cuman dalam Fathul Qorib itu disatukan. Sebenarnya tidak ada perbedaan. Yang disunahkan itu adalah sahur dan mengakhirkan sahur. Catatannya selama tidak berada di ragu-ragu antara keluarnya waktu sahur dan atau belum. Sekarang
sahur itu dimulai dari kapan dan akhirnya sampai kapan. Dalam beberapa kitab dijelaskan bahwa awalnya sahur itu masuk binisfil laili. Dengan separuh malam itu sudah masuk waktunya sahur. Akhirnya sampai kapan? Akhirnya ya sampai awalnya sholat subuh. Cuman disunnahkan di sini sahurnya itu diakhirkan. Akhirnya itu dalam beberapa redaksi ada juga yang menjelaskan biqadri ma yasa'u qira'ata khamsina ayah. Bukan yang dimaksud akhir itu sampai sebentar lagi subuh atau di situ hampir mau subuh, tidak. Tapi di sini biqadri ma yasa'u qira'ata khamsina ayah. Mengakhirkan sahur dengan kadar waktu yang memuat membaca 50 ayat. Jadi itu batasan dari takhirus sahur. Dalam beberapa kitab dijelaskan seperti itu. Wayah sulu dan hasil as-sahur apa sahur biqolilil ukli dengan sedikitnya makanan wasyurbi dan minuman. Dan sahur itu bisa diperoleh kesunahannya dengan cara makan sedikit atau minum sedikit, itu sudah diperoleh. Cuman untuk lebih kuat puasanya dianjurkan untuk makan sekiranya bisa menguatkan terhadap puasa besok harinya. Watsalitsu adapun yang ketiga, tarkul hujri adalah meninggalkan perkataan kotor, ail fuhsy artinya kejelekan, minal kalami dari perkataan al fahisyih yang jelek atau yang tidak baik. Kesunahan yang ketiga yang dijelaskan dalam kitab ini adalah meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak baik, dalam artian mencaci maki atau misu dan lain sebagainya. Maka di situ tidak boleh untuk dilakukan di dalam berpuasa. Sebenarnya tanpa di dalam puasa pun perkataan-perkataan jelek itu memang dilarang, tidak diperbolehkan. Cuman di sini makruh min haitsus shaum, min haitsus shaumnya. Dilihat dari segi puasanya, kalau orang berpuasa berkata perkataan yang tidak baik itu hukumnya makruh. Perkataan tidak baiknya itu sendiri itu hukumnya haram. Jadi di sini kalau misalkan orang berpuasa terus di situ mengucapkan perkataan yang kotor, perkataan yang tidak baik, maka ada dua dampak. Yang pertama, puasa yang dilakukan itu makruh. Yang kedua, perkataan yang dikatakan itu hukumnya haram dan mendapatkan dosa. Maka oleh karena itu fayasunu, maka menjaga siapa soim, as-soimu siapa orang yang berpuasa, lisanahu akan lisannya atau perkataannya soim, minal kizbih dari bohong, wal ghibah dan ghibah, wa nahwi dzalik dan sesamanya hal tersebut, kasyatmi seperti mencaci maki. Maka oleh karena itu sangat dianjurkan orang yang berpuasa itu menjaga lisannya dari berbohong dan juga dari ghibah. Kemudian hal-hal yang lain yang di situ perkataan-perkataan tidak baik seperti mencaci maki seseorang. Terus bagaimana kalau misalkan kita yang dicaci maki? Kita mencaci maki tidak boleh. Terus kalau misalkan kita yang dicaci seperti apa? Maka tindakannya adalah wa in syatama, dan apabila mencaci maki hu akan soim ahadun siapa seseorang, falyakul maka berkata siapa soim marrotaini dengan 2 kali, au thalathan atau 3 kali, inni soimun, ini sesungguhnya saya soimun adalah berpuasa. Imma bilisanihi, ada kalanya dengan lisannya soim, kama sebagaimana keterangan qala yang berkata An-Nawawi siapa Imam Nawawi fil adkar di dalam kitab adkar, au biqalbihi atau dengan hatinya soim, kama sebagaimana keterangan nakola yang memindahku akan ma ar-Rafi'i siapa Imam Rafi'i anil a'immati dari beberapa imam. Waktu sore dan meringkas mencukupkan siapa Imam ar-Rafi'i alaihi atas biqalbihi.
Maka tindakan yang harus kita lakukan ketika orang itu mencaci maki terhadap kita sementara kita sedang keadaan berpuasa, maka tindakannya adalah katakan pada mereka 2 kali atau 3 kali, inni soimun, saya sedang berpuasa, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Perkataan itu diucapkan menurut Imam Nawawi dengan lisannya, memberitahu pada diri sendiri bahwa saya berpuasa, dan kepada orang yang mencaci itu saya sedang berpuasa. Tapi menurut Imam Rafi'i itu mengatakan bahwa cukupkan dengan kolbihi, cukupkan dengan hatinya saja, karena sesungguhnya yang dihindari oleh Imam Rafi'i itu adalah takut dengan perkataan lisan itu ada yang namanya riya, yang sehingga menghilangkan pahala daripada puasa tersebut. Kemudian wayahrumu, dan haram siyamu khamsati ayyamin, apa berpuasa 5 beberapa hari. Ada 5 hari yang diharamkan untuk kita lakukan berpuasa. Puasa itu pada hukumnya, pada hukum asalnya, kalau di dalam Ramadan itu hukumnya wajib, selain Ramadan itu hukumnya sunnah. Tapi ada beberapa hari yang memang diharamkan untuk melakukan berpuasa. Ya, yaitu diantaranya al-idani, yaitu 2 hari raya, saumu yaumi idil fitri, artinya berpuasa di hari raya Idul Fitri, wa idil adha, dan idul adha. Berpuasa di hari raya Idul Fitri itu haram, berpuasa di hari raya Idul Adha itu juga hukumnya haram, sama-sama dilarang. Wa ayyamut tasyrik, dan hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu wahia, adapun ayyamut tasyrik ats-tsalatsatu adalah 3 hari allati ba'da yaumin nahri, yang setelahnya hari raya. Artinya setelahnya hari raya Idul Adha, setelah itu 3 hari setelah itu, hari raya Idul Adha itu kan tanggal 10, tanggal 11, 12 dan 13 itu dikenal dengan ayyamut tasyrik. Di situ juga haram untuk melakukan puasa apapun. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.